dari Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Saya minta semangatnya lagi warga Desa Semambung. Ya, tadi beberapa perwakilan dari petani sudah mengatakan bahwa ternyata permasalahannya di sini adalah kemudian distribusi pupuk, di mana harus mengambil di satu kios yang terkadang ini juga ada perilaku nakal, uangnya sudah dikasih tapi ternyata barangnya masih belum datang juga. Dan terkadang tadi yang dikatakan pertama kali juga permasalahannya juga tentang pupuk, Pak Khairul tadi. Ini kira-kira sebenarnya kalau kita bicara distribusi pupuk khususnya subsidi ini seperti apa sih Mas Adi? Iya, jadi ini kita patut bersyukur ya Mbak Gloria. Ternyata Pak Abu ini cukup berhasil di Desa Semambung. Buktinya apa? Dari 5 permasalahan itu yang cukup menonjol tadi hanya masalah pupuk yang kita dengar. Malah kalau Pak Samirin tadi alhamdulillah menyampaikan untuk saya tidak ada masalah semua. Ya, yang tidak ada masalah, dan tadi barusan sudah nyemprot hama untuk hama. Jadi alhamdulillah. Jadi memang kita terlepas itu Pak Abu ini kita bisa berikan apresiasi karena ini bisa kita bilang berhasil. Masalahnya cuman pada pupuk saja, yang lain-lain tidak ada masalah. Betul begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, makanya oleh karena itu ini alhamdulillah kita bisa berkumpul sini. Ini masukan untuk pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan bisa memperhatikan bahwa ternyata untuk petani ini hanya satu kendalanya di Sidoarjo itu pupuk saja. Pupuk tadi disampaikan kalau zaman dulu pupuk itu di los, kalau sekarang itu 1 kuintal hanya untuk 1 hektar hanya 1 hektar untuk 3 kuintal. Jadi inilah yang harus diperbaiki. Memang kita tidak bisa juga membandingkan dengan era terdahulu. Kalau era terdahulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Kita mari menatap ke depan saja. Mari kita ubah, kita usulkan kepada pemerintah khususnya pusat dan kabupaten. Mari kita ubah regulasi ini. Kalau memang mempercayakan kepada distributor atau subdistributor, itu betul-betul yang pro terhadap masyarakat intinya. Nah, harga jangan sampai berubah-ubah. Ada yang jual 90, ada yang jual 95. Ini kan tidak bagus. Kalau sudah dipatok katakanlah 90 oleh pemerintah, ya 90 semua, tidak ada lagi. Perbedaan itu karena apa Mas Adi? Nah, ini kan berarti ada indikasi ada permainan, kan begitu. Kalau tidak ada permainan, itu pasti tidak ada perbedaan. Kemudian juga kontrol. Saya pikir kontrol dari pemerintah juga ini kurang. Mestinya dikontrol. Jangan sampai di satu desa itu terjadi seperti itu. Ini tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Kepala Desa, Pak Abu. Pak Abu ini tidak kurang-kurang untuk bahkan ada satu case itu terkait dengan ini sudah disidik oleh pihak berwenang, begitu Pak Abu ya, karena memang mempermainkan harga dan juga lamanya memberi. Coba bayangkan tadi sampaikan, orang sudah membayar tetapi nanti datangnya 2 bulan 3 bulan. Lah cilaka ini, sawahnya sudah ngapain gitu. Sudah sawahnya sudah tidak bisa tumbuh, bisa mati semua, baru datang ininya. Lah ini yang harus dikontrol. Insya Allah ini masukan juga bagi kami. Untuk pemerintah di pusat seperti itu, nanti kita akan rubah regulasinya ini bagaimana supaya distribusi ini betul-betul tepat sasaran sampai ke petani, tidak ada kenaikan harga sedikit pun. Coba tadi mereka juga tidak minta selisih sampai 20.000, mereka cuma 2.000. Ini loh jujurnya para petani ini. Coba tepuk tangan untuk para petani ini. Mereka saking jujurnya, mintanya 90 ya 90, jangan dibikin 92, jangan dibikin 95, kan seperti itu. Nah, ini nanti coba kita Mbak Gloria, kita juga dengar dari Pak Lurah khusus Semambung ini. Kira-kira distribusinya itu seperti apa sih yang terjadi sih? Kan Pak Lurah ini yang lebih tahu kan seperti itu. Ya, monggo Pak Abu seperti apa? Oh, dari pupuk. Ini untuk masalah distribusi pupuk. Saat ini kurang tahu, yang kita percaya dengan agen yang ada di lingkungan sini, termasuk kios agen yang membawa 5 desa di Semambung ini, termasuk atau itu. Itu kalau dikatakan tadi oleh Pak Khoiri terlambat itu memang benar, karena di tanaman padi ini paling tidak umur 15 hari itu kan sudah harus dipupuk. Kalau tidak ada pupuknya nanti molor 20 hari 30 hari kan terlambat pertumbuhannya. Nah, itu. Nah, untuk
distributornya itu saya sendiri kurang jelas, yaitu yang penting agennya itu bisa masa agen yang sini terlambat, yang di sana nggak pernah lambat, kok ada perbedaan? Ada ketimpangan begitu ya? Iya, mestinya sama-sama Pernah nggak, agen. melabrak istilahnya marah-marah atau komplain gitu? Ya sering Ya. ya. Tapi Kalau- yang dilakukan juga Apa? sama saja, yang dilakukan juga sama saja setiap Ya kalau setelah dikomplain ya lancar-lancar aja, nanti beberapa bulan lagi mungkin baru gitu kumat lagi. Mudah-mudahan ke depan dengan kehadiran apa ini nanti bisa petani yang ada di Semambung diperhatikan, jadi tidak terjadi keterlambatan pupuk lagi. Baik, Gitu, ya. baik. Dari tadi kita ngomongin soal pupuk, yang lainnya ini apakah benar-benar tidak ada masalah, Pak Abu, terkait dengan pengolahan tanah, pengairan, dan lain sebagainya? Saya kira untuk pengairan sini seperti yang dikatakan oleh Ketua IPA Pak Samir tadi ini tidak ada masalah untuk pengairan. Cuma memang pada waktu hujan, kalau hujan itu deras sekali, air sungai dikurangi memang. Kenapa kok dikurangi? Itu kendalanya di Sidoarjo itu juga banjir, jadi dikurangi. Tapi saya kira untuk pengairan saya kira juga lancar. Yang penting berikutnya dalam pemeliharaan atau perawatan masalah tanaman padi tadi, yaitu masalah pengobatan seperti yang diadakan penyemprotan massal seperti ini. Saya sendiri juga Ya. mengucapkan terima Baik. kasih dengan kedatangan Bapak Baik. Kadrin. Mas Adis, kalau kita bicara mengenai petani, sebenarnya ini juga berhubungan erat dengan bagaimana kesejahteraannya ya. Ya. Baik petani pekerja Ya. maupun petani yang memang memiliki lahan di sini. Nah, sejauh ini apa kabar sih petani-petani di Indonesia, kabar kesejahteraannya? Ya, jadi memang kalau kita lihat petani yang seperti di depan kita sekarang ini, kalau dibandingkan dulu kesejahteraannya pasti agak berkurang, agak menurun. Karena apa? Kalau 5 hal tadi yang kita sebutkan, mulai dari bibit, pengolahan tanah, kemudian pengairannya, kemudian pupuknya, dan terakhir pemberantasan hamanya, pengelolaannya itu tidak, 5-5-nya tidak baik, hasilnya ya pasti seperti itu, tidak bisa maksimal. Bagaimana mereka supaya bisa sejahtera? Tentunya kalau hasil penjualan padinya ini itu laku dengan harga yang tinggi, itu membuat mereka sejahtera. Jadi kalau panen dijual harganya tinggi, sejahtera mereka. Bagaimana supaya bisa harganya itu dijual tinggi, hasilnya harus bagus Ya. dan juga produksinya harus banyak. Kalau sedikit, apalagi tidak bagus, pembelinya juga akan berkurang dan pasti ditawar murah. Nah, bagaimana supaya produksinya banyak dan bagus itu? Ya itu tadi. Nah, kalau kita lihat permasalahannya ini ternyata ada 2, Pak Kepala Desa, Pak Abu. Ada pertama masalah pupuk, distribusinya, kemudian juga masalah hama. Ini kan muncul juga masalah hama. Pasti untuk hama itu obatnya mahal. Iya Bu, sekarang mahal obatnya. Nah, ini juga yang harus jadi perhatian pemerintah. Sebenarnya kalau 2 hal ini saja bisa ditekan, insya Allah mereka ini juga akan bisa bekerja dengan baik dan juga hasilnya akan bagus sehingga mereka bisa sejahtera. Oke. Itu saya pikir untuk membuat Baik, mereka. nanti kita masih akan ngobrol dengan beberapa petani juga yang ada di sini, pemirsa, terkait dengan bagaimana kemudian pertanian di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kami akan segera kembali dalam Soal Rakyat sesaat lagi.